Stok bek kiri melimpah, ini nasib Pratama Arhan. Potensi timnas Indonesia menang 10-0 lawan Vietnam. Pelatih Filipina optimis dapat lolos kualifikasi Piala Dunia. Anak Sintayong membocorkan pemain naturalisasi timnas yang baru. Terungkap, penyebab mantan kiper timnas Indonesia alami kebutaan. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Stok bek kiri Timnas Indonesia melimpah, ini nasib Pratama Arhan. Naturalisasi Nathan Choyaon membuat persaingan di posisi bek kiri Timnas Indonesia semakin sengit. Saat ini, 4 pemain bersaing untuk satu posisi tersebut, termasuk Pratama Arhan. Pada Senin malam, Nathan Choyaon resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan hampir siap membela timnas Indonesia. Tinggal beberapa langkah lagi, seperti mendapatkan dokumen alih federasi dari KNVB ke PSSI. Meskipun sudah dipanggil Sintayong untuk persiapan laga melawan Vietnam, belum pasti apakah Nathan Choyaon akan langsung bermain. Namun, kehadirannya dijamin akan memberikan kedalaman skuad di posisi bek kiri. Bersaing dengan Pratama Arhan, Shane Patinama, dan Edo Febriansyah, Nathan Choyaon diyakini akan menambah ketatnya persaingan. Sebelumnya, Patinama menjadi pesaing setelah mendapatkan status WNI dan bahkan menjadi andalan di Piala Asia 2023. Nathan Choyaon, yang biasa bermain sebagai bek dan wingback kiri, juga memiliki fleksibilitas untuk bermain di posisi lain di lini belakang. Menurut Transfermarkt, pemain 22 tahun itu dapat memainkan beberapa posisi, termasuk bek tengah kiri dan kanan. Kaki dominan kiri Nathan Choyaon menjadi faktor kunci, dan kemampuannya ini bisa menjadi tambahan strategis bagi Sintayong dalam merancang taktik untuk timnas Indonesia. Dengan demikian, persaingan di posisi bek kiri semakin menarik dengan kehadiran Nathan Choyaon. Potensi timnas Indonesia menang 10-0 lawan Vietnam. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia dan timnas Vietnam memicu berbagai prediksi dari para penggemar sepak bola. Beberapa prediksi bahkan menyebutkan bahwa timnas Indonesia berpotensi menang dengan skor mencolok 10-0. Pada Senin, 11 Maret 2024, pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier, mengumumkan 33 pemain yang akan menghadapi timnas Indonesia. Skuad Vietnam tetap diwarnai absennya beberapa pemain kunci, seperti Nguyen Tin Linh dan Nguyen Chong Quong yang sebelumnya absen di Piala Asia 2023 karena cedera. Namun, sejumlah pemain andalan Vietnam seperti Quế Ngọc Hai, Doan Van Hau, dan Dang Van Lam juga belum dapat bergabung karena masih mengalami cedera. Sebagai tanggapan, beberapa penggemar sepak bola menyampaikan prediksi skor pertandingan, dengan salah satu pengguna media sosial menyatakan harapan timnas Indonesia menang 10-0. Meski begitu, tidak semua prediksi mendukung kemenangan mutlak timnas Indonesia. Beberapa juga meragukan prediksi tersebut, bahkan memprediksi kemenangan timnas Vietnam dengan skor 0-4. Kedua tim, timnas Indonesia dan Vietnam, sama-sama memiliki tekad untuk meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Kemenangan menjadi kunci bagi keduanya untuk melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta memastikan tempat di Piala Asia 2027. Dengan ambisi tersebut, pertandingan antara timnas Indonesia dan timnas Vietnam diprediksi akan menjadi laga yang penuh gengsi. Pelatih Filipina optimis dapat lolos kualifikasi Piala Dunia. Federasi Sepak Bola Filipina, PFF, baru-baru ini mengumumkan nama-nama 28 pemain yang akan mewakili negara mereka dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Filipina bersaing di grup F bersama timnas Indonesia, Irak, dan Vietnam. Pada bulan Maret 2024, Filipina akan menghadapi Irak 2 kali, baik di kandang maupun tandang. Kemudian, dalam FIFA Matchday Juni 2024, giliran The Azkals bersua dengan timnas Indonesia.
Sebelumnya, timnas Filipina mengalami perubahan signifikan dengan penunjukan pelatih baru, Tom Saintfiet. Dengan kehadiran pelatih asal Belgia ini, Filipina menegaskan ambisinya, terutama dalam persaingan di grup F. Tom Saintfiet, pelatih baru tersebut, menyatakan kesiapannya untuk menjadi salah satu dari 2 tim teratas dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia juga memberikan pernyataan optimis, menyebut bahwa pemainnya bisa mengatasi tantangan melawan Irak. "Saya menginginkan gaya permainan yang ambisius untuk rencana ini," ucap Tom Saintfiet, menekankan pentingnya kepribadian dan komitmen pemain. Menurutnya, kemenangan tidak selalu bergantung pada pemain terbaik, melainkan juga pada semangat bermain untuk negara. Dalam pandangan jangka pendek, pelatih tersebut ingin membangun keyakinan di kalangan tim The Azkals untuk bersaing merebut posisi 2 teratas dalam grup. Dengan hanya selisih 2 poin dari Vietnam, Tom Saintfiet yakin bahwa timnya hanya perlu mencuri poin dari pertandingan melawan Irak. Ia bertekad untuk memaksimalkan potensi setiap pemain yang memperkuat The Azkals guna meraih tujuannya tersebut. Anak Shin Tae-yong bocorkan pemain naturalisasi timnas yang baru. Anak Shin Tae-yong, Shin Jae-won, baru-baru ini memberikan petunjuk mengenai calon pemain naturalisasi berikutnya untuk timnas Indonesia. Ia dengan jelas menyebutkan bahwa fullback kiri NEC Nijmegen, Kelvin Verdonk, adalah calon pemain yang akan dinaturalisasi. Dalam kunjungan 2 minggu terakhirnya di Eropa, Shin Tae-yong tidak hanya memantau para pemain Indonesia yang bermain di Belanda, Belgia, dan Italia, tetapi juga mendekati pemain-pemain keturunan dengan potensi naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Kelvin Verdonk, pemain NEC Nijmegen, tampaknya menjadi salah satu yang diincar untuk dinaturalisasi. Shin Tae-yong membagikan momen foto bersama Kelvin Verdonk di akun Instagramnya, Shin Tae-yong 7777, setelah laga NEC Nijmegen versus SC Heerenveen dalam Liga Belanda 2023 hingga 2024 pada Minggu, 10 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menarik perhatian Shin Tae-yong karena selain kehadiran Kelvin Verdonk, juga terdapat 2 calon pemain timnas Indonesia, Nathan Choeaon dan Tom Haye, yang bermain untuk SC Heerenveen. Shin Jae-won, anak Shin Tae-yong, turut menyemarakan unggahan ayahnya di media sosial, seolah-olah mengonfirmasi bahwa Kelvin Verdonk adalah calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Terungkap, penyebab mantan kiper timnas Indonesia alami kebutaan. Kurnia Meiga, mantan kiper timnas Indonesia, dikabarkan mengalami kebutaan, dan kini muncul klarifikasi tentang penyebabnya. Aziera Azka Fathir, mantan istri Kurnia Meiga, memastikan bahwa kebutaan yang dialami oleh mantan suaminya bukan disebabkan oleh guna-guna, melainkan akibat kebiasaan buruknya mengonsumsi minuman beralkohol sejak usia 18 tahun. Pernyataan ini disampaikan Azizah dalam sebuah wawancara di saluran YouTube milik Denny Sumargo pada Minggu, 10 Maret. Azizah menjelaskan bahwa menurut informasi dari dokter, penyebab kebutaan Kurnia Meiga adalah akibat konsumsi alkohol. Meski demikian, Kurnia Meiga diketahui menolak untuk menerima fakta ini dan lebih memilih mengaitkan kebutaannya dengan guna-guna. Azizah menyampaikan bahwa sang ex-suami enggan mengakui bahwa alkohol adalah penyebabnya. Sebelumnya, Deddy Corbuzier juga sempat memprediksi penyebab sakit Kurnia Meiga dalam sebuah podcast sekitar 5 bulan yang lalu. Deddy mencoba untuk memastikan apakah penyebabnya adalah alkohol, namun Kurnia Meiga saat itu membantah dan mengelak, tidak mau mengakui bahwa alkohol menjadi faktor penyebab dari kondisinya.